nggak punya legalitas, katakanlah bukan hanya kapasitas Mr. Ji, mungkin Ya. legalitas kali ya juga ya perlu ya kan kalau di review begitu. Kalaulah dia review Mr. Ji, katakanlah setiap orang bisa saja kan, tapi masalahnya di sini yang dugaan pemerasan ini Mr. Ji. Iya kan? Kalau review ya saya pikir bisa saja ya, nanti Prof koreksi lah. Tapi kalau ada lanjutannya itu, dugaan pemerasan 200 miliar, ini yang sangat fantastis nih Mr. Ji. Waduh. Itu yang harus dikejar saya pikir pasti. Nah berarti ada banyak korban kalau gitu Mr. Ji, kalau gitu. Ya ini yang satu ini baru bersuara, tapi kalau Dokter Andreas tidak mau bersuara, langsung action, lapor gitu. Oh, langsung gas. Gas. Dokter Andreas tadi bilang tadi. Pokoknya kalau langsung saya gas. Oke, boleh. Iya. Yang jelas ya kalau saya bilang Mr. Ji, tapi tetap ada dugaan Mr. Ji, kita tetap mengacu pada presumption of innocence ya Mr. Ji ya. Iya. Oke, siap. Mr. Ji, sementara gitu. Demikian. Oke. Ya. Terima kasih Bang Maksi Karepo. Jadi ya benar sih, namanya juga dugaan. Ya benar dugaan, tapi untuk membuktikan tuh gimana? Laporkan dulu yang berhak untuk melakukan. Nah, kan begitu. Nanti penyidik akan ini, apakah itu ditindaklanjuti atau tidak, atau dihentikan atau bagaimana. Ketika itu terjadi pada Dokter Andreas, laporkan. Masalah nanti ditindaklanjuti atau tidak, ya itu yang penting kita tegas dulu. Kalau nggak salah sih begitu tadi ya, Dokter Andreas ya. Yang penting lapor dulu gitu ya. Iya dong, ambil sikap dong. Ngapain kita mencela-mencele, ngelempar-ngelempar isu? Merasa benar, merasa kita memang faktanya seperti itu, ya udah laporin aja kan. Ambil sikap aja langsung. Karena gini kan, tadi saya udah jelaskan juga. Kalau dia ngelaporkan, kita tahu nih, bisa mendapatkan kepastian hukum. Kalau dia hanya melempar isu, yang ada kelahi netizennya. Pendukung ini, pendukung itu. Yang tahu cuman mereka faktanya. Ngapain juga begituan, kasihan masyarakatnya. Ya gitu aja sih. Kalau dari aku ya, sayangnya bukan saya yang dilakukan percobaan pemerasan itu. Kalau saya laporkan, udah kasih buktinya, kasih semuanya. Silakan polisi atau penyidik atau APH yang punya wewenang, lakukanlah ini, lakukan penyelidikan, lakukan sesuai dengan prosedur hukum kita. Udah selesai. Ya. Nah itu bagus ya kalau punya prinsip begitu. Nih saya ke Bu Hajah Nur. Ini ada pertanyaan di Bu Hajah Nur. Bu Hajah Nur nih yang bisa menjawab ini. Ini pertanyaannya dari Selin. Selin, C-E-L-I-N-E. Dia menulis begini. Yang bikin enak, Samirun selalu membawa-bawa masyarakat. Tapi giliran dapat duit, nggak mau bagi-bagi ke masyarakat. Iya juga ya. Coba bagaimana pendapat Bu Hajah? Selalu membawa nama masyarakat, tapi nampaknya sudah melebar kemana-mana nih Bu Hajah. Silakan. Loh, Bu Hajah ning diri. Wah, tiwas tak gede ke Bu Hajah ini. Wah, wis pancaran cahaya ini malah. Loh, ke warung dulu ah. Jelita, piye ngene iki jelita? Hadir, Mister. Iya, Saya justru mau siap. Selin dulu diwaca se. Siap. Yang bikin enak Samirun selalu bawa-bawa masyarakat, tapi giliran dapat duit gak mau bagi-bagi masyarakat. Ini saya justru mau nanya ini sebenarnya Mister soal ini. Dia bilang kan berkali-kali bahwa sebelum ini terungkap ya Mister, dia selalu bilang bahwa ya ganti uangnya masyarakat ya kan, ganti rugi uangnya masyarakat. Lalu kemudian dia juga terungkap di persidangan, dia menghitung hasil daripada penjualan yang diupload oleh Dr. Richard kan, sekian miliar, bahkan dia sampai margin daripada sebuah produk yang dijual dari Dr. Richard pun dia
dia hitung di situ. Emang cukup aneh sih menurut saya. Dan akhirnya kemarin gongnya dia keluarin chat dengan orang yang disebut di persidangan itu sama Dr. Richard bahwa ada juga nominal di situ 250 juta untuk ganti ke masyarakat. Ini kata dia gitu ya. Ini kata dia. Nah, pertanyaan saya buat Prof. Emran nih, pertanyaan saya, kalau seandainya itu diganti, Prof, ini kan yang pelapornya kan cuma si Dr. Samira doang, Prof. Kalau uang itu akhirnya diganti gitu untuk masyarakat, yang nerima siapa? Kan korbannya cuma Dr. Samira doang. Berarti dia juga nggak, Prof, yang nerima duitnya? Gimana itu, Prof? Alibi doang manusia. Prof, izin Prof, itu cerita nanya-nanya Prof. Iya, Mr. Ji. Iya Prof. Iya, itu dulu apa namanya, ke host dulu tadi kan. Jadi itu sih sebenarnya modus sebenarnya sih kalau kita apa namanya. Jadi kalau kita profiling ini kan sebenarnya banyak ya modus-modus operandi pemerasan itu sebenarnya. Salah satunya ini yang lagi ngetren tuh begini ya. Jadi di review dulu lah, kemudian review itu kan seolah-olah memberikan publik tuh. Bukan publik lah, para pengusaha ya. Lalu ya itulah. Itu contoh konkret itu yang kemarin kita diskusikan kan. Bahas apa kasus CNM juga kan sama tuh modus operandinya kan. Iya. Modus operandinya. Memang kemudian dikemas dalam bentuk perjanjian semacam kesepakatan begitu, kesepakatan. Cuman kan kalau kesepakatan kayak begitu kan sebenarnya dia lebih kepada summons spanning. Kalau kita harus lebih jauh ya, spanning ini semacam permufakatan jahat gitu. Permufakatan jahat. Dulu tuh diatur di pasal 110 tuh sebenarnya. Kalau sekarang mungkin udah pasal 13 ya, pasal 13. Iya. Itu pertama. Jadi itu juga bagian dari kesepakatan sebenarnya. Kendati pun sebenarnya kesepakatan jahat itu mau dilegalisasi dengan metode tersendiri nih. Dengan pendekatan ya udah kalau begitu seolah-olah dia menggunakan instrumen hukum untuk melegalisasi perbuatan yang sebenarnya sejak dari awal itu sudah ada menstrianya, Mr. Ji. Iya. Niat jahatnya udah ada gitu loh. Kalau kita baca seperti itu. Jadi memang begini. Karena itu delik umum, dia sifatnya tuh kalau misalkan karena itu diatur undang-undang administratif tadi itu yang bersifat sektoral itu, dan memang undang-undang itu sendiri sudah menentukan berapa besaran yang harus didenda kalau misalkan alternatif pidana penjara itu kemudian tidak dilaksanakan, berarti kan alternatifnya itu kan pidana denda ya. Pidana denda pada undang-undang kesehatan itu maksimalnya 5 miliar. Itu batas maksimal khusus tuh, jadi nggak bisa lebih dari 5 miliar itu, karena undang-undang sendiri menentukan 5 miliar. Yang kedua, terkait dengan undang-undang perlindungan konsumen, berarti kan dia 2 miliar, Mr. J. Iya. 2 miliar. Dan itu ketika, itu pun harus berdasarkan putusan pengadilan, Mr. J. Karena itu rumusannya ada pada rumusan pidana sebenarnya. Iya. Rumusan pidana. Jadi hakim lah yang kemudian menentukan bahwa itu denda ataukah pidana denda ataukah pidana penjara. Jadi bukan berarti orang per orang yang bisa memutuskan seperti itu, karena itu putusan yang harus dijatuhkan berdasarkan kewenangan. Kewenangan, dan hakim lah satu-satunya yang berwenang untuk kemudian memutus. Jadi kalau misalkan tadi pertanyaan dari Kak Fia itu, kira-kira ini siapa yang harus menerima uang itu? Uang itu disita dan diserahkan kepada negara. Negara. Itu sebenarnya. Itu sih sebenarnya. Masuk ke kas negara sebenarnya. Bukan kepada orang per orang. Itu Mr. J. Bagaimana Bu cerita? Apakah Anda sudah ini? Silakan. Siap, terima kasih banyak, Prof. Ini Ibu Ajah Nur ini sudah ada apa belum? Izin tadi sholat sebentar, saya izin. Oh, Bu Ajah Nur tadi sholat. Bisa. Izin Prof. Emran, ada yang mau saya tanyakan. Ini asumsi saya atau apakah beliau ini seorang dikatakan Samirun ini berdiri sendiri atau ada yang koordinir ya? Saya juga bingung kok orang ini seperti punya satu kebal hukum kok bisa mengintimidasi orang. Kalau memang dia yang memeras itu, kan negara kita katanya
bukan negara, kita kan negara hukum gitu loh. Ada satu ketaatan aturan yang harus kita lakukan sebagai manusia gitu loh. Apakah ada backingan atau gimana ya, Prof? Saya mau nanya, Prof. Terima kasih. Kalau itu sih, iya izin. Sepertinya Bang Max bisa menjawab itu. Cuman saya dahulukan dulu sebelum Bang Max jawab. Itu ya kasuistik biasanya sih ya begitu-begituan tuh. Ada backingannya juga, ada juga memang orang per orang gitu. Dan begitu dalam dunia praktik itu tuh udah biasa lah. Biasa seperti itu. Nanti tinggal dijelaskan sama Bang Max. Kalau Bang Max kan praktik beginian tuh udah paham banget. Skematisnya kayak apa. Dilanjut Bang Maxi. Bang Maksi, perintah langsung nih Bang Maksi, langsung. Saya kalau diperintah Prof saya masih agak maju mundur, tapi kalau Prof host saya harus langsung siap laksanakan, takut diturunin dari ini. Itu loh. Adik-adik aja. Oke, yang ditanyakan Bu Haja tadi ya, Bu Haja Nur. Memang sudah bukan rahasia lagi ya, ketika memang di belakang pasti ada. Tapi paling tidak begini, kan sekarang kan kita lihat faktanya X Jampitsus saja masuk itu barang. Ya kan Mr. Ji, ini gitu. Artinya kalau memang ada bukti-bukti yang kuat, makanya saya setuju dengan tadi dengan Dr. Andreas, kalau memang udah ada beberapa lebih bagus, kemudian mereka langsung saja gas laporkan, tapi dengan bukti-bukti ya, karena ini kan sistem sekarang apalagi kan betul-betul aparat penegak hukum harus transparan ya, transparan dalam hal menemukan dua alat bukti. Kan gitu, karena dengan kejadian kemarin kan contoh Febri lah, ex Jampitsus. Jadi menurut saya sih Bu Haja, siapapun di belakang dia, asalkan memang ada memang pihak yang dirugikan, kemudian sudah pegang bukti-bukti ya gas, saya pikir ini kesempatan, justru kesempatan, karena Febri aja ya kan Ya. bisa diproses gitu. Jadi hal yang disampaikan Bu Haja memang itu tidak lazim, tapi paling tidak sekarang ini lagi getol untuk penegakan hukum. Demikian, terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih. Jelita, mungkin ada sesuatu yang mau ditanyakan ke Bang Maksi, Jelita? Siap, misalnya saya mau nanya Bang Maksi. Ya kan ini udah 3 kali puasa, 3 kali lebaran nggak ketemu Bang Maksi. Itu Bang Toyib. Ini Bang Maksi. Kalau yang itu Bang Toyib. Siap, terima Bu Jelita. Jadi mau nanya nih, tapi agak ini sedikit, tapi masih seputar persidangan ya. Bang Maksi, saya mau tanya, di dalam persidangan kemarin itu saya melihat ya, bahwa ada pertanyaan hakim yang ujung-ujungnya akhirnya menanyakan bagaimana cara dia tuh sampai dia tuh melaporkan begitu. Lalu si saksi ini mengatakan bahwa dia mengumpulkan semuanya invoice ya, katanya invoice itu dikumpulkan di dalam flash disk, lalu kemudian diberikan kepada si pelapor, PH-nya untuk mewakili dia melapor. Tetapi Bang Maksi, ketika disambut itu sama PH-nya terdakwa, dikatakan bahwa di dalam daftar barang bukti itu tidak ada flash disk. Tidak ada flash disk. Yang ada selembar invoice diterima dari Dokter Samira. Ini diterima selembar kok. Ini diterima dari Dokter Samira. Dan semuanya sudah berupa lembaran-lembaran. Semua sudah berupa lembaran-lembaran. Nah, menurut Bang Maksi, apakah itu akan membatalkan dari barang bukti tersebut? Demikian. Langsung Bang Maksi. Misteri, saya 3 hari ini diwawancara tuh sama wartawan, tapi pertanyaan yang kayak gini melebihi wartawan. Saya lihat Mbak Jelita nih, saya lihat pertanyaannya. Oh, ini Melebihi wartawan. Serius. pimpinan ini. Melebihi wartawan silet. Silakan. Oke, ini berarti sudah masuk berarti bukti surat itu Mbak Jelita ya, kan begitu? Invoice pembelian barang bukti. Sementara Iya. barang buktinya tuh wujudnya ada di persidangan. Masih. Kan tadi bilang flash disk, kemudian sekarang sudah berupa lembaran-lembaran, kan begitu ya?
Memang saya nggak begitu ini, Mister, jujur aja saya agak sedikit deg-degan juga jawab Majelita karena lagi fokus dengan perkara sendiri. Ya, Ya, jadi tadi lewat flash disk, kemudian sudah berupa lembaran, gitu kan? Betul. Jadi si saksi ini Saksi kan? ambil invoice dari handphonenya itu, Ya, dari invoice pembelian ya, barang bukti Ya, pembelian barang betul. bukti yang ada di persidangan pakai dimasukin di flash disk, ya. lalu diberikan kepada lawyernya, wakil dari dia untuk melapor kan, lalu di daftar barang bukti flash disk tersebut nggak ada, sudah tinggal lembaran-lembaran itu aja, dan lembaran itu ditulisnya diterima dari dokter Samira, dari saksi. Padahal si dokter ini memberikannya flash disk dalam bentuk flash disk. Begitu, Bang Maksi. Oke. Kalau ini sih kembali ke majelis hakim nih, Mbak Jelita ya. Ya, kewenangan. Tapi kalaupun sudah berubah kan flash disk menjadi kan itu poinnya itu kan. Flash disk menjadi kan sudah berarti diterima kan di persidangan alat bukti itu oleh JPU. Ini udah bersidang kan? Betul. Diterimanya selembar kertas ya, print. Ya, diterima oleh mereka. Kan begitu. Benar Bang Maksi. Ya, kalau saya bilang karena sudah diterima ya, Mbak Jelita ya kan semua apapun yang diterima oleh JPU kan dinilai juga oleh majelis hakim. Apakah alat bukti itu sudah sesuai atau tidak? Kan bicara kembali lagi formil dan ini syarat formil kan Mr. G kan dan material. Itu loh. Jadi saya pikir itu Mr. G kalau memang itu pun sudah berubah bentuk dan diterima, ya berarti kan lagi-lagi pula sudah diproses, dihadirkan di muka persidangan. Ini kembali ke majelis hakim sih Mbak Jelita kalau soal ini. Nanti saya offside lagi. Oke, nanti saya tambahkan. Siap. Oke ya, oke tadi disampaikan Bu Jelita bahwa mohon izin semuanya bahwa tadi dikatakan bahwa dia mengucapkan bahwa dia menerima banyak invoice terkait dengan pembelian. Banyak itu artinya kan bukan selembar yang sudah dimasukkan dalam flash disk. Kalau banyak itu artinya banyak, tetapi nyatanya bukti yang dihadirkan adalah lembaran invoice, bukan banyak. Yang banyak tadi dari masyarakat, itu kata dia. Jadi kalau menurut saya, benar tadi Bang Maksi bilang, hakim yang akan menilai. Kenapa? Karena apa yang diucapkan di persidangan tidak sama kondisi fakta yang sebenarnya. Kalau banyak itu artinya masyarakat sudah mengumpulkan invoice di dia. Tapi kalau yang dilihat di situ hanya 2 lembar, yang bentuk lembaran tadi, artinya kontradiktif. Benar tadi Bang Maksi bilang, ya kalau sudah masuk di fakta persidangan, di meja persidangan, hakim yang akan menilai. Apakah ucapan saksi ini konsisten atau tidak? Saksi yang berubah-ubah itu dikatakan sebagai tidak konsisten. Dan apakah hakim akan menjadikan itu sebagai alat bukti? Ya itu semua tergantung daripada hakim. Tapi ini nyata ya, fakta ya, teman-teman sudah melihat semua. Apa yang disampaikan itu hiperbola, tetapi di daftar barang bukti nggak ada itu, flash disknya nggak ada. Kalau flash disk kan ya ini contoh nih flash disk nih. Kalau flash disk ini kan isinya banyak, macam-macam ini isinya banyak, macam-macam. Tetapi fakta yang dihadirkan cuman lembaran.
Nah, itu namanya kontradiktif. Siapa yang menilai? Hakim yang menilai. Hakim di Pengadilan Negeri Tangerang. Apakah yang diucapkan itu sesuai dengan fakta persidangan atau enggak? Gitu sih, Mbak Jel-Jel. Siap, terima kasih Mister. Itu sebenarnya ada lanjutannya lagi sih pertanyaan saya Mister. Oh lanjut, gak apa-apa. Sampai pagi saya layani. Hah?